Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, sosok moderator Abraham akhirnya diundang oleh Denny Sumargo, di mana dalam obrolan ini bukan hanya hadir seorang Denny Sumargo dan Pak Abraham ini sendiri, tetapi di situ juga ada Gary dan Teh Novi alias Pratiwi Novianti. Dan yang menarik di sini ketika seorang Abraham ini dia menceritakan semuanya, baik itu dalam pertemuan mediasi yang pertama maupun dalam mediasi yang kedua, di mana kita ketahui bersama-sama bahwa kedua pertemuan mediasi ini dinyatakan gagal karena tidak menemukan jalan perdamaian antara Pratiwi Novianti alias Teh Novi dengan Agus Salim ini. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak bersama-sama obrolan antara Denny Sumargo, Abraham, dan juga Gary dan Teh Novi berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Di situ gue udah sampaikan bahwa harusnya lu terima fee karena you profesional. Tapi gue baru tahu ternyata lu tuh tidak mau terima fee karena lu melihat potensi yang sensitif daripada kasus ini. Persis. Lu pengen hanya sebagai mediator. Persis, Bang. Tapi sayangnya di mediasi kedua lu kena hajar. Ya. Kena hajar kalau istilahnya ya. Jadi gue bilang nih, dalam kasus ini hanya dua perkara yang akan terjadi ketika orang masuk. Dia akan keluar dengan hujatan atau dia akan keluar dengan keren. Tapi gue menyayangkan kalau akhirnya, gue minta maaf juga ya, lo keluar dengan hujatan. You don't have to, Bang. You don't have to. It's okay. Itu sebuah risiko. Kan? Iya, cuma kan gue dengarnya lumayan parah. Oh iya, parah, Bang. Parah. Separah apa? Kita mau dengar dulu. Bukan pembelaan lah ini. Separah bahwa istri dan dua anakku juga disangkut pauti gitu. Separah bahwa keluargaku dianggap memakan uang haram, uang yayasan donasi. Separah bahwa aku disumpahi termasuk anakku Biel namanya, Bang, kebetulan sama. Iya, sama namanya anak kita, Bang. Tapi panjangnya dia namanya Abriel. Nah, kalau Abang Gabriel kan. Betul, Gabriela. Nah, si Biel juga disumpahi untuk seperti ya terjadi pada keluar antara hujatan ataupun kita keluar dengan keren, bahasa Bang tadi. Lu kepikiran itu nggak di awal? Ya pastilah. Pasti, karena ya pasti sama aja kita kayak berkendara ke satu tempat, misalnya ke swalayan, kita lagi nyetir mobil, kemudian kita ada resiko apakah kemudian mobil kita tabrakan ataupun tidak. Tapi tujuan kita adalah ke swalayan kan, tujuan kita swalayan untuk memberi sesuatu. Jadi semua dalam kehidupan, dalam pilihan-pilihan pasti semua punya resiko. Itu alasan lu tidak mau terima bayaran? Iya, Bang. Jadi karena lu mau nangkal dulu di depan? Persis, Bang. Iya, persis. Jadi bagiku, aku diminta untuk mediasi pertama ya, Bang. Abang kan tahu kan bahwa di mediasi pertama aku diminta oleh pihaknya Teh Novi. Pasti pihaknya Teh Novi itu ada dari Gary ngontak timku, kemudian juga suaranya agak lemes ya. Semangat. Kita support lu. Nggak apa-apa, memang semangat. Ya, terus kemudian si Gary mungkin. Kemudian juga Brian kontak dengan cara bersurat. Iya, ini yang pertama ya. Yang pertama kan itu. Nah, aku tahu kalau aku masuk dalam suasana itu pasti ada pro dan kontra, karena kan di sana ada dua belah pihak yang berselisih. Iya, lu kan bebek aja sebagai jurnalis. Iya, sebetulnya itu. Tapi kan kita harus bedakan, Bang. Memang aku sebagai jurnalis memang melakukan tugas-tugas. Tapi ini kan sebagai seorang yang diminta sebagai moderator, Bang. Alasan lu mau masuk apa sih? Hanya karena apa ya, Bang? Saya itu selalu ingin dilibatkan dalam sesuatu yang berakhir pada perdamaian. Saya ingin
saya ada membantu orang untuk kemudian berakhir damai. Berakhir damai. Niat itu cuma itu. Karena apalagi yang kita dapatkan kalau misalnya kita ke sana, karena kita tahu dari awal kalau kita ke sana ada risiko, karena ada dua belah pihak ini Bang yang terpecah belah. Sekalipun memang kalau kita presentasi memang lebih banyak yang memang di satu sisi, di sisi lain memang ada yang juga tidak berseberangan gitu. Balik lagi ke pertanyaan Abang, aku masuk ke sana, terus aku baru tahu dikabarin itu juga live dari podcast Bang Densu. Lalu saya baca, oh ya sudah, saya datang ke situ. Ya sudah, saya lakukan bagian saya Bang. Bahkan Abang juga lihat kan panasnya itu seperti apa. Abang lihat panasnya kayak gimana, tiba-tiba ada telepon juga kan Bang. Ada telepon untuk suruh pulang kan Bang. Abang lihat ada telepon kan dengan teman baiknya Bang tentunya. Iya, saya sangat baik sekali sama dia. Cuma dia kurang mengenal karakter saya. Terus kan Abang kan berteman dengan cara seperti ini lah. Saya masih yakin pasti ujungnya akan baik-baik lah. Tapi ya lepas dari itu, nah itu udah disuruh pulang, saya untuk tenangkan dan lain sebagainya, dan saya terus menjaga diri saya sebagai seorang yang di tengah pada saat itu. Dan di ujung terus terang ya Bang Densu, aku memang nggak di briefing sama sekali untuk kemudian memberikan panggung waktu itu kepada Bang Densu. Aku tahu momennya untuk memberikan panggung lah. Intinya gini, maksudnya aku dikasih tahu ya Bang Densu akan datang, tapi aku sengaja untuk memberikan kesempatan untuk Bang Densu bicara waktu itu. Gue minta panggung sih jujur. Memang betul. Memang nggak ada itu di briefing. Memang nggak ada dalam briefing itu. Tapi kan Abang ada di situ kan. Kenapa Abang harus aku libatkan? Tanya dong kenapa aku libatkan? Karena aku kan datang ke rumah Agus dan aku lihat rekening itu isinya itu cuma 200.000 Bang. Aku nggak tahu yang dulu ya berapa isi rekening itu. Tinggal 200.000. Lah pokoknya aku lihat tinggal 200.000. Iya betul. Proposal perdamaian yang ada dua opsi yang dikasih dari pihak Tenovi. Itu acuannya itu adalah bahwa uang donasi tetap di yayasan, kemudian juga atau uang donasi di pihak ketiga yang nanti itu akan dipergunakan untuk pengobatan Agus dengan cara akuntabel, transparan, hanya bisa digunakan bla bla bla, kira-kira begitulah. Tahu ujungnya. Nah gitu, dan Abang juga udah menutup dengan mantap, dari luar biasa. Saya happy Bang. Nah pas pulangnya yang bikin nggak happy sebetulnya apa Bang? Setelah itu diposting sudah mulai ada serangan-serangan ke aku, Bang. Aku dianggapnya nggak netral, aku dianggapnya berpihak, aku dianggapnya berat sebelah dan lain sebagainya. Aku dianggapnya menyudutkan pihak-pihak tertentu gitu. Nah ini kan persepsi, itu persepsi Bang. Nanti kalau misalnya Abang butuh datanya aku kirim. Jadi lihat. Jadi biar orang juga paham bahwa ini moderator bukan hanya diserang di mediasi pertama, tapi di mediasi bukan hanya diserang di mediasi kedua. Dari awal memang sudah kebangun. Gitu. Gue tahu gue dari awal udah kebangun. Tapi menurut Abang gimana waktu di mediasi pertama? Menurut gue cukup baik. Tidak separah mediasi kedua. Sorry ya, I have to say. Karena kita bicara what we see. Oke. Gini loh, Bram. Gue tahu di luar sana lu orang baik. Lu punya kebaikan lu sendiri. But people don't see that. What they see is what on the frame. Jadi saat yang pertama tidak terlalu banyak kan, karena masih enak dan elok terlihatnya. Sehingga menurut gue, oke lah, kita juga harus ngerti. Mas Abraham itu juga posisinya kan dia harus cover, dan jujur Abraham itu sebenarnya harusnya gue yang ada duduk situ. Tapi gue nggak mau ada konflikin terus. Jadi gue merasa juga bersalah sama lu. Jujur, gue tanggung beban hujatan lu sama gue. Karena menurut gue naruh lu di sana. Gue berdoa dalam hati gue, semoga Abraham bisa bawa ini baik. Karena kalau dia bisa bawa ini baik, dia berproses dengan baik. Jujur, demi Tuhan saya. Tapi ketika gue lihat yang pertama agak sedikit, itu gue merasa, it's gonna be fine. Gue nggak nyangka. Yang kedua, lu lagi. Karena kan gue tidak dilibatkan kan. Gue nggak nyangka, dan gue bingung kenapa yang kedua lu terima. Kan lu udah dihujat sedikit ya. Yang pertama udah tahu dong ada kemungkinan besar nih. Lu jujur sama gue kenapa yang kedua ya. Novi sama Giri mau dengar, soalnya udah datang dia di sana. Iya. Mau dengar masuk atau mau dengar di situ? Silakan aja, masuk aja nggak apa-apa. Masuk ya. Penasaran juga kan? Iya udah. Lu udah sini. Duduk sini. Ya udah. Ini dia nih. Mau salaman dulu kan? Sudah tadi. Udah. Belum dilihat. Tadi kita ngomong frame. Frame. Jadi beliau lagi cerita tadi. Lu udah dengar dikit kan? Mau kita dengerin lanjutannya ya? Silakan. Ini apa saya tadi? Tadi pertanyaannya adalah kenapa lu terima yang kedua? Kita mau dengar semuanya. Yang kedua saya terima karena kan saya sudah cerita sedikit Bang, bahwa apa yang sudah dimulai harus diakhiri gitu Bang. Jadi waktu itu kan pegangannya kan sudah ada di mediasi yang pertama. Waktu itu kan Abang juga sudah tahu kan waktu itu. Dan saya dikabarin oleh Farhad, dia bilang, Bang, kita mau buat. Pemirsa sekalian, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama. Dalam cuplikan video di season pertama ini ada informasi yang bisa kita dengar bahwa benarkah isi rekening dari si Agus Salim hanya Rp200.000? Kalaupun itu benar,
wajar saja pada akhirnya seorang Agus Salim menunjukkan sikap arogansinya, sikap serahkannya untuk mendapatkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah itu. Lalu pada poin yang kedua, yang menarik dalam cuplikan video di season pertama ini, bahwa seorang Abraham yang adalah moderator dalam mediasi pertama maupun kedua, dia menunjukkan sikap tanggung jawabnya. Dia menunjukkan sikap profesionalitasmenya sebagai seorang jurnalis. Tetapi dalam kasus atau dalam perkaranya, Pratiwi Novianti dan Agus Salim, beliau hadir sebagai mediator dengan harapan bahwa persoalan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini bisa menemukan jalan damai. Walaupun pada akhirnya kita ketahui bersama-sama bahwa hasil dari mediasi pertama dan mediasi kedua itu semuanya gagal. Lalu pada poin yang ketiga, kita pastinya bertanya-tanya, kira-kira dari pihak mana yang menaruh hujatan, yang menyerang keluarga dari Pak Abraham ini? Tentu ini patut kita gali, patut kita cari tahu. Apakah dari pihaknya Agus Salim, ataukah dari pihaknya Pratiwi Novianti? Tentu kita ketahui bersama-sama bahwa netizen saat ini ada yang berpihak kepada Pratiwi Novianti, ada pula yang berpihak kepada Agus Salim, dan juga ada beberapa netizen yang bersikap netral. Tetapi saya berharap bahwa seorang Abraham, dia mampu untuk memberitahukan kepada kita semua, dan semoga saja sebentar ada cuplikan-cuplikan video yang bisa kita temukan jawabannya, tentang siapa kira-kira yang membuli, siapa kira-kira yang mengkritik, atau siapa kira-kira yang menghujat Pak Abraham bersama istri dan anaknya ini. Semoga saja dalam cuplikan video di season kedua ini kita bisa menemukan jawabannya. Dan mari kita simak lagi cuplikan-cuplikan video terkait dengan obrolan dari Denny Sumargo dan juga Abraham. Dan dalam momen ini sudah dihadirkan pula Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Pak Geri selaku kuasa hukum dari Pratiwi Novianti ini. Mari kita simak bersama-sama. Minta jawaban lagi terkait Gedung Juang gimana, mau nggak? Nah, kondisi tanggal 19 tuh. Tapi di tanggal 19 itu juga kita jam 5 sore ya, itu ke Kemensos. Jadi itulah, disitulah peta berubah. Ya, gitu. Jadi ada perkembangan ya, ada yang tidak diketahui oleh Nah, biar lebih jelas lagi nih, aku tunjukin bukti chat dong para Tabas nih ya. Jadi ini sedikit aja, dia kemudian bertelepon ke saya, minta saya jadi moderator. Nggak apa-apa bang, prinsipnya kan ya kita terbuka kan, keterbukaan kan kejujuran nggak masalah. Enggak lah, ngomong aja. Ini saya cuma mau bilang gini, gas om, harus final, no gimmick, saya bilang siap. Karena bagi saya harus jelas nih, harus tunjukin sekali lagi. Gue udah lihat kok itu lo taruh di itu lo. Betul. Jadi memang tujuannya memang nggak mau gimmick saya. Karena gini bang, apa ya, saya juga kan orang media bang. Saya kekhawatiran bahwa saya ada di dalam satu isu yang terombang-ambing, sehingga pada akhirnya saya dalam posisi sulit. Saya udah ukur tuh mitigasi risikonya sudah obrolin di awal. Makanya ketika dia bilang titik terangnya apa, sebetulnya cerita ke saya bahwa dari FA bilang ke saya bahwa yes, kita nggak masalah uang itu semua dikelola untuk Agus lewat Yayasan Teh Novi gitu. Oh, saya ingat dong bahwa itu adalah proposal yang diajukan di PDC pertama gitu bang. Jadi wah, saya bilang selesai ini perkara gitu loh. Positif thinking bang gitu loh. Ya sudah, selama nggak ada gimmick, gas saya bilang gitu loh. Dan dengan keadaan bahwa yang bersurat adalah dari pihaknya Teh Novi ke FA, ya otomatis ya berarti sudah ada itikat di situ kan bang, dua belah pihak selesai. Nah,
sekarang kalau Bang Densu jadi saya, kira-kira diambil nggak jadi moderator? Ambil kalau memang tujuan lu ingin mendamaikan. Karena tadi kan yang lu bilang di awal, tujuan lu tulus ingin mendamaikan kan, pasti lu ambil. Gitu. Betul. Okay. Jadi memang tulus ya. Karena udah kena tanggung seperti ini, udah kena tanggung dihajar dikit, abang bilang tadi tuh dihajar dikit, ya sudahlah. Lu juga pengen nunjukin. Persis lah. Lagi pula kan, jangan-jangan ini adalah cara untuk kemudian orang menunjukkan bahwa ini loh image saya yang sesungguhnya, bahwa memang saya yang ingin nolongin orang di sini, jadi berhasil nih di sini. Jadi memang saya melakukan ini atas dasar keikhlasan loh. Ya benar nggak saya ikhlas? Bang Densu benar nggak saya ikhlas dari awal? Tenovi juga tahu saya ikhlas dari awal. Gitu kita bicara sama mereka nanti, kita kelarin dulu. Tapi berasa keprank nggak lo akhirnya di acara itu? Pasti bang, karena gini bang. Tahan, gue mau nanya dulu. Di deal-dealan lu ada live nggak? Nggak ada. Di deal-dealan kalian ada live? Ada. Live apa? Live YouTube. Di deal-dealan lu ada live YouTube nggak? Di deal-dealan lu tayang di mana? Nggak ada tayangan-tayangan bang. Gitu. Kita nggak ada tayangan. Nah, aku memang bawa timku bang, tim untuk programku. Tapi itu kan taping kan, Bang Gary udah tahu juga, sama Tenovi udah pernah kita wawancara juga ya, itu kan, itu sifatnya taping. Dan itu akan kita lakukan wawancara selesai damai. Jadi kan, apa tadi Bang bilang, saya keluar sebagai seorang apa bang? Seorang yang keren. Jadi gue bilang cuma dua, keluar dihujat, keluar keren. Tapi gue kasihan dia keluar. Saya melihat rundown ya. Iya itu. Lu nggak detail lah. Dan memang nggak ada rundownnya. Acara Bang Densu itu ada rundownnya lebih bagus, lebih tertata. Ada poin-poinnya bagus gitu. Jadi karena acara yang mediasi pertama, biar abang tahu bandingin ini ya. Yang mediasi pertama itu kan tertata rapi. Tadi ada acara rundownnya, terus kemudian ada permintaan dari Gary ke saya, Mas kasih kita dulu bicara ngomong gitu kan, bener kan? Terus kemudian itu ada utusan datang, itu bener nggak timnya Farad? Saya juga, makanya saya kaget kan, saya bilang ini bener nggak timnya FA? Saya bilang kok muncul di sini tiba-tiba, makanya bisa datang kan kalian. Makanya saya cross check kan, nah apa pegangan Anda datang ke sini? Iya gitu. Itu kita lihat. Dan kemudian sama. Dan kemudian di momen yang sama juga PH Brian bilang ke saya bahwa harus diberikan dulu bicara dulu pihak Tenovi, karena kan tuan rumah bang. Jadi waktu itu kan kondisinya memang. Ini yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Kita bicara yang pertama dulu bang. Supaya kita bisa bandingkan bang. Supaya kita bisa bandingin. Itu saya ambil, aku modir kan ya Mas Gary ya. Aku modir terus macam Mas Gary bilang, Mas ini nggak boleh orang bicara asal-asal tanpa ada legal standing gitu. Saya bilang oke, kita tenang aja. Masuk akal. Saya akan bawa itu nanti ke situ dan tenang aja kan, itu execute lah. Perfect execute ya itu bang. Nah setelah itu, nah perbandingannya dengan mediasi kedua itu kan ada rundown bang di saya. Oh lu harus pakai insting ini. Persis. Nah yang terjadi pegangan saya cuma apa berarti bang? Draft yang dikasih draft bang? Kontrak itu. Draft itu bang. Jadi bagi saya satu-satunya pegangan saya sebagai seorang moderator adalah draft. Nah bang, aku itu 2 minggu yang lalu, setelah acaranya Bang Densu mediasi pertama, aku itu langsung diundang jadi moderator debat provinsi Bangka Belitung. Dan itu semuanya by draft, semuanya by rundown. Dan itu mandat dari KPU. Jadi satu-satunya pegangan kita adalah itu. Dan KPU memberikan mandat kepada saya. Kalau ada orang yang aneh-aneh, saya bisa keluarkan. Saya bisa suruh orang ribut-ribut menyerang paslon lain lagi bicara, saya out. Dan itu ada kok di YouTube, bisa disaksikan. Sama deklarasi kemerdekaan pers calon presiden juga saya jadi moderatornya tuh bang. Lu ada do and don'ts-nya. Pasti. Dan pasti pegangan saya cuman itu bang, bahwa dari Dewan Pers kasih saya ini, saya lakukan ini, dari Capres 1, Capres 2, Capres 3 datang, dan saya lakukan itu. Dari pegangan saya. Nah, jadi sama. Ya sudah, kalau ini memang lebih istilah bang, lebih impromptu lah yang kalau yang kedua. Jadi saya pegang, bilang mau nggak mau, basically pegangan saya hanya draft dong. Dengan insting aja kok bermain ini. Kalau misalnya aku keluar dari situ, berarti dianggapnya aneh-aneh dong aku bang. Pasti ini ya aku bahasnya pegangannya hanya di situ. Nah dibahaslah sama Mas Gary ya, sama PH Brian, dan Tenovi belum datang kalau nggak salah waktu itu. Nah belum datang waktu itu. Dia masih ragu. Masih ragu. Itulah pokoknya sekilas waktu itu Tenovi belum datang. Kemudian bahas dengan KM Krisnamurti dan juga FA. Prinsipnya yang diperkarakan waktu itu cuma satu, yang Permensos ya kalau nggak salah waktu itu. Harus ada Permensosnya. Iya, gitu, harus ada Permensosnya gitu. Karena kan ini disiapkan dari PH-nya Tenovi kan, ini semua kan. Jadi yang mempertanyakan itu dari FA. Itu ada dalam draft itu, ya udah nggak masalah, bahas aja silahkan saya bilang. Dibahas. Singkat cerita ada perdebatan lah dengan Mas Gary ya sebentar soal itu segala macam. Alot ya sebenarnya Mas Gary, alot. Habis itu tetap oke lah, nggak masalah kata FA. Kalau begini
nggak masalah, kita dealkan aja. Wah saya juga, wah luar biasa nih ketemu nih di sini. Saya udah melihat titik temu di situ bang. Titik temu kita lihat di situ dan wah ya sudah kita tinggal tanda tangannya. Itu menggalang membuka lah ya, membuka orang untuk menyumbangkan uang dan itu nggak sedikit dan memang nggak ada salahnya bagi saya untuk mendengarkan pandangan itu. Bagi saya it's so fine. Bahkan moderator ya kalau kita di posisi moderator. Lepas dari bahwa memang nggak ada di draft kan bang, tapi saya mau lihat, wah ada tambahan klausul berarti di luar dari draft ini gitu kan. Dulu sebelum kita ke sana, pada saat itu ini yang jadi sorotan netizen kepada AB soalnya. Pada saat itu kan lu kasih langsung ke Gary. Dia disuruh ya kemarin. Iya, karena mau dirampas. Jadi Bang AB defend. Kemudian Mas AB kan ngelihat dia nunjuk-nunjuk nih. Netizen berharapnya Mas AB menghentikan itu. Oke. Iya. Nah, dia berdiri, dia nunjuk-nunjuk. Nah, dia nunjuk-nunjuk. Dia nunjuk ke Gary, ya. Maksudnya sebagai moderator, pandangan netizen adalah you have to stop that. Itu sebenarnya. Jadi dia sebut Gary kamu provokator, bahasa seperti itu kalau nggak salah. Bahasa lainnya saya agak lupa. Dia tunjuk memang Teh Novi, dia tunjuk Brian. Novi ini orang udah baik. Bang Brian ini sudah baik. Nah, mungkin dia mau bilang ngapain angkat telepon lagi, mungkin itu yang tidak baik adalah Gary saat itu kan. Yang dianggapnya seperti itu mungkin. Jadi karena lu melihat Novi-nya dibilang baik, Brian dibilang baik, dirinya lu biarkan dalam kondisi tidak baik gitu. Nah, itu perspektif netizen jadi begitu semua nanti. Karena gini, Bang. Aku kan makanya aku harus jelasin, Bang. Seorang moderator ada dalam posisi itu. Pegangan aku cuma draft, Bang. Nggak ada angka lain nggak bukan, Bang. Serius, Bang. Kalau ini kan ada penambahan klausul baru yang memang tidak ada dalam draft. Bagiku gini sih sebetulnya bang. Aku kan sebetulnya berharap betul sesungguhnya kalau ada klausul tambahan itu disiapin lah dengan matang dan dudukin di situ. Jadi beresin sama-sama di situ, dudukin sama-sama. Nah ini memang agak chaos ketika tensi tinggi, ada perdebatan segala macam. Akhirnya ya sudah dikembalikan telepon itu. Lu tunggu, gue tanya. Pada saat situasi itu terjadi, insting lu pribadi, insting ya. Aku berdiri, aku dudukin dia. Enggak, lu pengen apa? Aku pengen dia dengerin Bang Densu ngomong, dengerin semuanya ngomong. Insting lu pribadi ya? Persis, ya. Karena orang nggak bisa dipaksain untuk tanda tangan kan. Betul. Nah sekarang pertanyaan kenapa insting itu tidak jalan? Oh jalan. Sebetulnya waktu FA itu berdiri, ya saya berdiri, saya bilang tenang. Yakinin diri lu. Hanya teman-teman kita semua itu. Begini kita. Berdiri. Iya, saya berdiri. Saya semua bilang. Timnya mereka pun juga Bang Ilal, Bang Krisna. Ya, semua. Aku bisa pun juga begini. Sama. Bang Krisna sih saya lihat kelihatan. Ilal. Bang Ilal berdiri menenangkan. Betul. Aku kan bilang gini, Bang. Tenang, saya bilang gitu. Karena kondisinya dia udah mau bubarkan acara itu kan. Iya, dan lu takut kalau dia bubarin? Nggak takut sebetulnya bang. Poin-poinku adalah ini kok yang tadinya udah deal kok nggak jadi begini. Tapi ya sudah kita dengarkan dulu. Nah akhirnya dia bicara. Setelah dia selesai bicara, Tenovi kalau nggak salah bicara ya, kalau nggak salah waktu itu. Baru kata-kata tidak sepakat keluar. Iya nggak, karena kalau di satu sisi gini loh bang. Kalau menurutku dalam undangan tersebut ada nama Bang Denny Sumargo, ya kan? Terus pada saat mediasi pertama pun dia telepon panjang lebar bicara, kita izinkan, tidak ada masalah, kita tidak stop. Nah, dalam undangan tersebut atau by phone pun sebenarnya sama aja. Kenapa tidak untuk memberikan statementnya dari Bang Denny? Punya hak dong seharusnya. Kalau menurutku gitu. Jadi pada saat itu aku mau ngomong pun posisinya udah dia nyerocos terus kan ngomongnya gitu. Mau ngomong sedikit aja dia udah langsung ngomong lagi. Lu merasa apa? Merasa tertekan dan diintimidasi jelas gitu. Terus ya sudah, aku udah ngomong, mohon maaf dengan berhati-hati, saya bilang tidak sepakat. Udah ngomong tuh. Dia nggak mau lu tidak sepakat kan? Iya, terus dan aku live di handphoneku. Aku bilang, Om aku nggak bisa gitu. Aku udah ngomong, Om nggak bisa, tapi gimana? Ya nggak bergeming. Justru malah di situ mengambil kesimpulan. Ayo kita tanda tangan. Novi diuji, Om Brian diuji, semua diuji. Dan kita harus bisa memaklumi kondisi itu. Bisa aja terjadi di mana orang dia tidak dengar, dia takutnya nanti bubar, mungkin tidak jadi perdamaian, and so on kan ya. Nah, pada saat kondisi itu sudah kamu sampaikan dan akhirnya ditenangkan oleh moderator kan ya, betul? Kemudian niat moderator saat itu membawa ke arah mana? Waktu itu kalau nggak salah saya bilang
Bang Densu akan seperti apa? Saya kasih ke Tehnovi ya kalau nggak salah bicara, diambil sama Farhad ya, diambil sama Farhad karena dia masih emosi kan. Nah memang pada saat itu Bang, memang dia nyerocos. Itu jelas lah itu fakta tak terbantahkan betul. Tapi memang ya FA adalah FA. Itu dia, cara dia seperti itu. Dan gimana kenapa lu tidak mau stop? Yes, memang pasti seorang akan men-stop itu Bang. Dalam keadaan di situ saya sedang mencerna satu situasi, kok draft yang sudah disiapin dari pihaknya PH-nya Tehnovi, kok mereka mau menggugat sendiri dan menolak sendiri gitu loh. Dan ini rujukan ini, makanya saya bilang bingung. Saya bilang iya Bang, ini siapa yang main gimmick atau saya dijebak atau gimana? Saya pikir ini gimana. Tapi yang jelas saya tahu betul kalau misalnya saya bilang saya berhentikan dia dengan tensi tinggi seperti itu, saya kan bisa melihat lah Bang, Tenov ini kan sabar ya. Tenov ini sabar. Oke guys, itu adalah cerita yang disampaikan oleh seorang Abraham. Jadi Pak Abraham ini adalah moderator yang mendampingi mediasi dalam kasusnya Prativi Novianti dan Agus Salim. Walaupun kita ketahui bersama-sama bahwa mediasi itu hasilnya gagal. Namun yang menarik dalam ceritanya dari Pak Abraham ini, ternyata segala sesuatu yang terjadi dalam mediasi kedua itu tidak adanya rundown, sehingga membuat seorang Abraham ini akhirnya dia harus bisa bercerita kepada Bang Denny Sumargo atau Bang Densu tentang segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan di mediasi kedua ini. Dari ceritanya Pak Abraham ini pula, kita bisa melihat atau kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa seorang FA ternyata memang pribadi yang sangat arogan. Pribadi yang kalau boleh dikatakan terlalu ambisi, terlalu ego. Sampai-sampai dalam pertemuan mediasi kedua itu kita disaksikan atau dipertontonkan ketika dia tidak menghargai detik-detik di mana Bang Denny Sumargo atau Densu ini melakukan atau membangun komunikasi lewat Pak Geri, sehingga apa yang terjadi saat itu, FA pun langsung berdiri dan menunjuk kepada Pak Geri bahwa provokator dan mulai mencari persoalan baru. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa ketika kita dipercaya atau ketika seorang dipercaya untuk menjadi seorang moderator, minimal kita harus benar-benar melihat draftnya terlebih dahulu atau melihat rundown acaranya terlebih dahulu agar setiap konteks pembicaraan itu tidak keluar dari draft yang sudah disepakati bersama. Semoga saja ini menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa seseorang ketika dipercayakan untuk menjadi moderator, apalagi untuk menangani persoalan-persoalan seperti ini, hendaknya apa yang diagendakan itu benar-benar tidak keluar, benar-benar tidak lari jauh. Karena dalam penyelesaian sebuah kasus, itu juga tergantung dari sosok pemandu acara atau dari sosok moderator. Bagaimana dia membangun komunikasi dari kedua belah pihak agar tidak ada kata-kata yang menyinggung atau tidak ada statement-statement yang dinilai mengintimidasi seperti yang dilakukan oleh Farhad Abbas kepada Prativi Novianti. Dan kita pun sudah bersama-sama menyimak tentang pernyataan dari Prativi Novianti ketika dia mengatakan bahwa saya merasa tertekan dan merasa diintimidasi. Semoga saja pernyataan dari Pak Abraham ini bisa disimak pula oleh Farhad Abbas dan juga para kuasa hukum yang mendampingi Agus Salim. Tetapi apapun itu, saya sangat yakin dan percaya bahwa persoalan dari Prativi Novianti dan Agus Salim ini
sampai saat ini belum menemukan titik terang. Dan saya secara pribadi meyakini bahwa uang donasi yang saat ini ada di rekeningnya yayasan itu tidak akan dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya Syekh Agus Salim. Tetapi uang itu pada akhirnya akan dipergunakan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Mari kita ikuti terus perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim perihal uang donasi ini. Dan jangan lupa, mari kita support terus orang-orang yang mau mendamaikan persoalan ini dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang serakah dan egois demi mendapatkan uang 1,5 miliar rupiah itu. Begitulah kira-kira